Alhamdulillah ya Allah, sekarang kita sudah punya usaha yang berhasil dan punya 2 motor. Moga nanti kita punya rumah. Amin. Batin Rena. Rena sebenarnya pengen punya rumah di komplek ini saja, tetapi ternyata tidak bisa. Memang ada yang jual rumah, tapi Rena tidak ingin mengajukan KPR ke bank. Untuk membeli rumah secara tunai juga uang Rena belum cukup. Ketika Andira menyarankan KPR di perumahan lain juga, Rena hanya diam saja karena Rena sudah tidak mau berurusan trauma dengan KPR. Kalau Norman selain trauma juga berpikiran jika KPR di tempat lain, sudah pasti usahanya harus dibuka dari nol lagi. Dan membuka usaha dari nol rasanya sangatlah berat karena harus sangat sabar dan harus berhemat kembali. Jadi Norman keberatan jika mengambil KPR di tempat perumahan lain. Adik-adik Norman sudah besar, si bungsu sudah SMA, Ibu Marna dan suaminya pulang ke kampung halamannya dan menetap di sana. Mereka sudah lelah merantau sejak lama, sejak Norman SD. Kini mereka ingin menikmati masa tua di kampung halamannya. Rumah di Cisalak ditempati adik kedua Norman dengan istrinya. Jika di kampung ada ladang, kebun, dan sawah yang dijual, Ibu Marna memberikan info ke Norman dan Norman akan membelinya. Tiada niat membangun rumah di kampung halaman Norman, Tasikmalaya. Tadinya lahan kebun dekat jalan raya di kampung tersebut biasa ditanami singkong dan jagung oleh pemilik lamanya. Bu, pengen punya rumah, tapi pengen bangun rumahnya di kampung saja. Norman menyampaikan idenya ke Rena. Aku sudah minta pendapat emak dalam hal ini. Gimana? Rena diam, tidak berkomentar. Rena sebenarnya ingin punya rumah yang dekat tempat mengajar dan usaha warnet tetap berjalan. Loh, kenapa di sana, A? Terus nanti usahanya gimana? Saya juga awalnya keberatan, tapi menurut pendapat emak, yang namanya usaha itu ada pasang surutnya. Mumpung sekarang lagi lapang, ada uang, kenapa nggak kita bangun di sana saja? Mengenai biaya pembangunan dan lain-lain masih relatif lebih murah daripada di kota. Gimana Bu? Rena masih bingung karena memang tidak ada pikiran membangun rumah di sana. Karena melihat situasi dan kondisi yang ada, maka akhirnya Rena setuju membangun rumah di kampung halaman Norman. Ketika mudik ke kampungnya, Norman menghubungi tukang dan memastikan apakah di lahan tersebut bisa dibuat rumah dengan desain yang sudah dibuat oleh Norman ketika di Cikeas. Akhirnya tukang mengiyakan dan menyanggupinya, maka dibangunlah pondasi dan tembok rumah. Pada awalnya hanya ingin membangun pondasi saja, tetapi karena uangnya masih ada, maka dilanjutkan dengan membangun tembok bata. Di saat keuangan sudah habis, tidak tersisa untuk melanjutkan membangun rumah, Norman menghentikan pembangunan rumahnya dan tukang memberikan informasi. Jika tidak dilanjutkan segera membangun menempelkan semen di bata, maka bata yang sudah dipasang akan hancur terkena hujan setiap hari. Curah hujan tinggi dan deras karena rumahnya letaknya di bukit dan hal tersebut sangat disayangkan. Setelah berpikir dan mengkomunikasikan hal tersebut lewat HP dengan tukang, maka tukang setuju untuk tidak dibayar terlebih dahulu karena uang dialokasikan untuk membeli semen dan pasir. Pembangunan pun akhirnya dilanjutkan kembali sampai membangun atapnya, cor beton saja, dan mereka fokus mengumpulkan uang kembali. Ketika uang dirasa sudah cukup dan hutang ke tukang juga sudah lunas, maka dilanjutkanlah kembali membangun tembok yang belum diplester, sekalian menghaluskan dan memasang kusen-kusen jendela serta lantai yang tadinya tanah, kemudian disemen. Meski belum selesai, alhamdulillah rumah pun sudah bisa ditempati, namun mereka tetap di Cikeas. Rena tetap mengajar dan Norman tetap dengan usaha warnetnya.
Setahun kemudian mereka melanjutkan membangun rumah kembali. Lantai yang tadinya semen kini mereka tempelkan granit dan rumah pun dicat warna krem merek Dulux Ambience serta memasang batu alam di dinding sebanyak 1 meter dari lantai. Kini rumahnya sudah terlihat megah dan bagus. Norman dan Rena bernafas lega setelah 3 tahun lebih. Pembangunan rumah akhirnya selesai sudah dan mereka punya rumah baru. Rumah dengan 2 lantai tersebut memiliki luas bangunan 150 meter persegi yang berdiri di atas lahan 600 meter persegi sehingga memiliki pekarangan yang cukup luas baik di depan, belakang maupun di sampingnya. Untuk di halaman belakang dibangun sebuah kolam ikan dengan ukuran 6 x 8 meter. Di atas kolam tersebut dibangun kandang dengan ukuran 2,5 x 8 meter untuk usaha budidaya burung puyuh. Di pekarangan depan dan samping kanan yang berbatasan langsung dengan jalan aspal ditanami aneka sayuran, tanaman bumbu dan buah-buahan, stroberi baik yang langsung ditanam di tanah maupun di polybag. Di samping kiri rumah dibangun 3 kolam ikan dengan ukuran yang lebih kecil untuk pembesaran ikan nila mujair. Ternyata untuk membangun rumah dari nol menghabiskan uang sangat banyak, membutuhkan biaya 300 juta untuk menyelesaikannya. Meski melelahkan dan terus-menerus harus berhemat selama 3 tahun lebih, tetapi hasilnya memuaskan. Hingga suatu ketika, Bu, rasa-rasanya usaha warnet akan tumbang satu persatu. Warnet akan digantikan oleh HP karena sekarang saja aplikasi di HP sudah banyak variasinya. Norman menyampaikan pemikirannya tentang ke depan apa yang terjadi dengan usaha warnet. Padahal saat itu usaha warnet masih ada yang bertahan dan berhasil. Terus AA maunya gimana? Kita lihat saja. Aku pengennya usaha warnet berhenti saja. Ini juga pelanggan yang datang sudah berkurang. Rena tersenyum. Aku ikut AA saja. Yang penting jangan disesali jika sudah berhenti. Norman tersenyum dan senang karena Rena mendukungnya. Dia istri yang baik yang selalu mendukungku. Jika aku salah jalan, ia mengingatkan. Alhamdulillah ya Allah, batin Norman. Bulan Ramadan Juni 2018 sudah datang. Saat itu anak-anak SMP negeri kelas 8 yang wali kelasnya Rena menginginkan buka puasa bersama dan Rena menyetujui. Buka puasa bersama diadakan di salah satu rumah murid yang rumahnya dekat dengan rumah Rena, Cikias. Assalamualaikum. Rena tersenyum melihat makanan yang sudah siap di meja teras depan rumah, sedang tidak ada satupun orang yang menunggunya. Mereka masih sibuk di dapur padahal 5 menit lagi berbuka. Waalaikumsalam. Paman dari murid menghampiri. Masuk Bu, Pak. Mereka duduk di sofa. Sofa sudah di pinggir dan di tengah-tengah dikelar karpet. Dan Ahmad duduk di tengah-tengah Norman dan Rena. Andi menghampiri Rena dan Salim. Belum pada datang temanmu? Belum Bu, bentar lagi. Soalnya tadi hujan deras pada neduh katanya. Andi pamit menunggu temannya di pertigaan gang masuk ke rumah dia. Soalnya belum ada teman yang tahu rumahnya. Azan maghrib berkumandang, keluarga Andi berbuka di rumah samping rumah paman Andi. Rena dan Norman dipersilakan berbuka terlebih dahulu. Rena mengambil 2 gelas es buah dan diberikan ke Norman dan Ahmad. Kemudian Rena mengambil kembali, lalu mereka minum bersama-sama. Ketika sedang asik menikmati es buah, novel Islami romantis Kala Cinta Itu hadir bersambung ke bab selanjutnya.